Kebayang nggak sih kalau kita punya peta buat pikiran kita sendiri? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah kerangka kuno yang luar biasa yang fungsinya ya persis kayak gitu. Semacam panduan buat ngerti gimana cara kerja realitas kita. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan gedenya. Coba deh berhenti sejenak dan pikirin, apa yang Anda lihat, rasakan, dan pikirkan sekarang itu beneran nyata? Maksudnya bener-bener ada di luar sana? Atau jangan-jangan semua itu cuma proyeksi dari sesuatu yang jauh lebih dalam? Nah, ada loh satu gagasan yang radikal banget dari aliran filsafat kuno, Yogacara. Dan ini jadi premis kita hari ini. Bunyinya gini, 3 alam semesta ini cuma manifestasi dari batin dan semua fenomena itu cuma kesadaran. Gila kan? Dengan kata lain, seluruh pengalaman kita, ya seluruh alam semesta kita, pada dasarnya cuma proyeksi dari kesadaran itu sendiri. Terus gimana caranya kita bisa mulai paham ide segede ini? Tenang, untungnya kita nggak perlu mulai dari nol. Kita bakal pakai sebuah teks kuno yang keren banget sebagai panduan. Anggap aja ini peta yang dirancang khusus buat bantu kita navigasi ilusi besar yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Jadi inti masalahnya tuh menurut filosofi ini, pikiran kita seringkali dalam kondisi tercemar. Bukan kotor secara fisik ya, tapi lebih kayak keruh. Keruh karena ketidaktahuan. Karena kita nggak ngelihat realitas apa adanya. Plus, kita selalu melekat sama hal yang kita suka, dan sebaliknya, benci banget sama hal yang nggak kita suka. Nah, kondisi tercemar inilah yang ngejebak kita dalam lingkaran ketidakpuasan tanpa akhir, yang kita kenal sebagai samsara. Tapi, untungnya nih, para pemikir hebat di masa lalu itu nggak cuma nunjukin masalahnya doang. Mereka juga menciptakan solusinya. Mereka menyusun peta pikiran yang super detail. Namanya 100 Dharma Mahayana. Yuk kita kenalan sama orang-orang jenius di baliknya. Akar dari semua kebijaksanaan ini tentu aja berawal dari Sang Buddha sendiri. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk memahami hakikat realitas dan pikiran. Jadi, ajaran beliau inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas hari ini. Lalu fast forward ke abad ke-5, kita ketemu Bodhisattva Vasubandhu. Wah, beliau ini jenius banget. Bayangin, ada sistem yang super rumit, isinya 660 elemen kesadaran atau dharma. Nah, sama beliau, sistem itu dipadatkan jadi cuma 100. Bener-bener bikin sesuatu yang kompleks jadi jauh lebih gampang dimengerti. Dan gak kalah penting, pada Master Xuanzang di abad ke-7. Mungkin Anda pernah dengar ya cerita perjalanannya yang legendaris ke India. Nah, beliau ini bukan cuma bawa pulang teksnya, tapi juga menerjemahkannya. Beliau memastikan peta pikiran yang super berharga ini gak hilang ditelan zaman dan bisa kita akses sampai sekarang. Judul lengkap teksnya sendiri udah keren banget dan pas menggambarkan tujuannya. Pintu terang. Ini nunjukin kalau teks ini bukan ensiklopedia yang bikin pusing, tapi justru sebuah pintu masuk, gerbang yang terang benderang, yang ngajak kita masuk untuk mulai memahami cara kerja realitas. Jadi, ada apa nih di balik pintu ini? Well, sistemnya itu diatur dengan sangat rapi dan logis, jadi 5 kategori utama. Anggap aja ini kayak tabel periodik, tapi bukan buat elemen kimia, melainkan buat setiap momen pengalaman kita. Keren kan? Yuk kita lihat strukturnya. Nah, ini dia pembagiannya. Dari 100 dharma itu ada 8 dharma hati, 51 faktor mental, 11 dharma rupa, dan 2 kelompok lainnya. Oke, jangan pusing dulu sama angkanya. Yang penting sekarang kita lihat strukturnya dulu. Kita bakal fokus ke 3 grup pertama karena inilah inti dari pengalaman kita sehari-hari. Pertama, ada dharma hati atau pikiran. Ini adalah 8 jenis kesadaran dasar kita, mulai dari kesadaran panca indera, pikiran kita, sampai lapisan-lapisan yang lebih dalam. Coba bayangin deh, ini adalah sang raja di kerajaan batin kita. Dialah kekuatan utama yang memimpin dan mendominasi semuanya. Kalau tadi ada raja, sekarang kita punya 51 faktor mental. Nah, mereka ini adalah para menterinya. Para menteri ini adalah kondisi psikologis kayak perhatian, niat, rasa gembira, atau rasa marah. Mereka ini selalu ngikutin sang raja, menjalankan perintahnya, dan mewarnai setiap pengalaman kita. Jadi baik, buruk, atau netral. Dan yang ketiga, dharma rupa atau bentuk. Ini adalah dunia fisik yang kita rasakan. Warna, suara, tekstur, semuanya. Tapi, disinilah letak pemikiran radikalnya. Teks ini bilang, semua itu bukan benda-benda padat yang ada di luar sana. Sebaliknya, semua itu cuma kayak bayangan yang muncul di cermin kesadaran kita.
sebuah manifestasi dari pikiran itu sendiri. Oke, kita udah punya petanya nih sekarang. Terus, buat apa? Nah, kegunaan utamanya adalah untuk memahami gimana cara kita membangun ilusi terbesar dari semua ilusi, yaitu gagasan tentang adanya diri yang solid dan permanen. Poin paling pentingnya adalah ini. Semua penderitaan kita, menurut kerangka ini ya, itu datang dari dua jenis kemelekatan atau genggaman. Pertama, kita menggenggam erat gagasan tentang adanya aku, seorang pelaku, seorang subjek yang terpisah. Dan kedua, kita menggenggam fenomena, benda, orang, ide, seolah-olah semuanya itu nyata dan abadi. Nah, peta ini nunjukin gimana dua genggaman tadi menciptakan dua jalur yang beda. Genggaman pada diri itu menciptakan rintangan emosional atau klesa yang ngejebak kita di samsara. Kalau kita bisa lepas dari ini, hasilnya adalah nirwana, pembebasan pribadi. Di sisi lain, genggaman pada fenomena itu menciptakan rintangan intelektual. Kalau kita bisa mengatasi yang ini, hasilnya adalah bodhi, pencerahan sempurna. Jadi, gimana cara ngelepasin genggaman itu? Kuncinya adalah dengan ngerti dari detik ke detik gimana pikiran kita sebenarnya membangun realitas. Kalau kita bisa ngelihat prosesnya, kita bisa berhenti jadi korbannya. Yuk kita bedah gimana satu pikiran itu bisa lahir. Proses ini terjadi secepat kilat loh. Pertama, perhatian, pikiran kita nyantol ke sesuatu. Lalu, kontak, indera kita ketemu sama objeknya. Sesaat kemudian, perasaan muncul. Suka, nggak suka, atau biasa aja. Terus, pembedaan. Pikiran kita langsung ngasih label. Oh, ini kopi, ini email kerjaan, ini suara berisik. Dan terakhir, yang paling krusial, niat. Disinilah kita memutuskan untuk bertindak. Mau diambil, mau dijauhin, atau diabaikan. Dan disitulah benih karma ditanam. Nah, kalau kita amati proses 5 langkah ini terus-menerus, kita bakal sampai pada sebuah kesimpulan yang dalam banget. Coba pikir, kalau setiap pengalaman itu ternyata cuma rangkaian proses super cepat yang saling terkait, terus di mana aku yang solid dan permanen di tengah-tengah semua itu? Jawabannya, ya nggak ada. Semua dharma tidak memiliki diri. Semua elemen ini pada dasarnya nggak punya eksistensi independen. Terus, apa hubungannya semua ini dengan Anda di sini sekarang? Peta kuno ini bukan cuma teori filsafat yang abstrak loh. Ini adalah alat yang super praktis. Alat yang bisa Anda pakai buat memeriksa ulang pikiran Anda dan mengubah total cara Anda menjalani hidup. Gimana cara mulainya? Gampang! Coba deh mulai amati proses 5 langkah tadi di pikiran Anda sendiri. Sadari betapa cepatnya perasaan enak itu memicu keinginan dan perasaan gak enak memicu penolakan. Terus, coba tanya ke diri sendiri, siapa sih sebenarnya yang ngalamin ini semua? Perlahan-lahan, Anda akan mulai melihat pikiran Anda bukan sebagai sesuatu, tapi sebagai sebuah proses, dinamis, mengalir, dan selalu berubah. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling awal, tapi sekarang dengan sudut pandang yang baru. Kalau realitas kita memang manifestasi dari kesadaran kita, kalau pikiran kita adalah seniman yang melukis kanvas pengalaman kita setiap saat, maka pertanyaan besarnya adalah, apa yang akan Anda pilih untuk dilukis selanjutnya?